Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan bulan yang paling mulia bila dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Segala dosa umat manusia diampuni dan segala amal perbuatan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bulan Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan. Peristiwa inilah tidak pernah ada pada selain bulan Ramadan. Maka selain kitab Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab samawi yang lain seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Hanya saja hukum syariat Islam yang tertuang di dalam masing-masing kitab itu satu sama lain tidak sama, tetapi dalam masalah ketauhidan yaitu ketuhanan, semua kitab sama, yakni sama-sama mengajarkan kepada umat manusia agar menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung bila dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang dimiliki oleh beliau Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dengan mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka adalah wajar jika sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, keaslian Al-Quran masih tetap terjaga. Karenanya mustahil tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat memalsukan atau merubah ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi mampu menyaingi, menandingi keindahan kalam-kalam Al-Quran. Seorang orientalis barat yang bernama Hargib pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam 1500 tahun ini yang telah memainkan alat bernada nyaring yang sedemikian nyaring dan indah serta sedemikian luas getaran jiwa yang diakibatkannya seperti yang dibaca Muhammad, yaitu Al-Quran. Maka itulah barangkali salah satu bukti keagungan Al-Quran. Al-Quran mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. 14 abad yang silam, Al-Quran memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh mukjizat-mukjizat yang lain, yang hanya bisa dinikmati dan disaksikan pada zamannya saja. Maka sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran telah mampu merubah arah dan paradigma peradaban umat manusia dari kesesatan menuju kebenaran dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka hal ini juga merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Tepatnya saat itu beliau Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun.
Al-Quran diturunkan ke bumi tidak sama dengan kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran. Yang diturunkan hanya satu kali langsung selesai. Akan tetapi Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit, yaitu bertahap sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat itu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi para sahabat Nabi pada saat itu. Al-Quran diturunkan, yaitu nuzulul Quran. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu apa hikmahnya? Ini untuk menguatkan rasa cinta hati Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi agar selalu merasa senang setiap kali turunnya ayat Al-Quran. Di samping itu, Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur agar supaya para sahabat lebih mudah menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan lebih dahulu. Al-Quran diturunkan ada kalanya yang mempunyai sebab, asbabun nuzul, seperti ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menjawab sebuah pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi para sahabat Nabi kala itu, ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang diturunkan tetapi tidak mempunyai asbabun nuzul, seperti ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menceritakan umat-umat Nabi terdahulu atau menjelaskan tentang perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di hari nanti, seperti ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surga dan neraka, ataupun ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kejadian hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu diturunkan, tidak mempunyai asbabun nuzul. Ayat Al-Quran seperti itu diturunkan oleh Allah dimaksudkan untuk memberikan hidayah kepada umat manusia agar mau mengambil hikmah dari semua kejadian yang diceritakan oleh Al-Quran, terutama ayat Al-Quran yang menceritakan tentang azab atau siksaan Allah, musibah dan bencana dari Allah yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu yang merupakan akibat dari perbuatan dosa, dari perbuatan kedzaliman yang telah mereka lakukan, sehingga kita semua mau kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Ada juga yang mengatakan 6.660 ayat. Isi kandungannya dibagi menjadi tiga bagian. Sebagian dari isi Al-Quran menjelaskan tentang sifat wajib Allah. Sebagian yang lain isi kandungan Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum syariat Islam, dan sebagian diantaranya menceritakan tentang kejadian dan perilaku umat Nabi terdahulu, baik umat yang beriman kepada Allah ataupun umat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah. Kalamullah secara tinjauan ilmu tauhid, yaitu kan sesuatu yang tidak ada huruf dan tidak ada suaranya,
ma laisa biharfin wala sautin. Tapi kenapa Al-Quran yang merupakan kalamullah ternyata ada huruf dan ada suaranya bila dibaca? Maka dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa kalamullah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada kalamullah sebangsa sifat yang maha, yaitu maha terdahulu yang melekat pada zat Allah. Kalamullah seperti itu yang tidak ada huruf dan suaranya. Lalu yang kedua, ada kalamullah sebangsa lafaz yang diturunkan kepada para nabi atau rasul. Kalamullah yang seperti ini yang ada huruf dan suaranya, yaitu seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Maka untuk itu, dengan momentum bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama untuk membudayakan agar rumah, kantor, masjid, musola, dan sekolah kita selalu dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Jadikan generasi muda kita generasi yang cinta Al-Quran. Jadikan hidup kita agar selalu berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Insya Allah, semakin sering kita membaca dan mengamalkan perintah Al-Quran, semakin besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan? Jadikan Al-Quran sebagai sahabat karibmu, teman dudukmu, dan bacaan harianmu kala kau senang maupun susah. Al-Quran akan menjadikanmu teman yang setia dari dunia sampai akhirat. Itulah bukti daripada tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Farabbuna khalaqana lina'budahu wal ibadatu mahabbatu wa ta'zimu wa ta'ah. Tujuan Tuhan menciptakan kita semua tiada lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Sementara ibadah itu sendiri adalah bentuk cinta, pengagungan, dan ketundukan kita kepada Sang Pencipta. Karena setiap ayat, setiap huruf daripada yang kita baca dari ayat suci Al-Quran itu adalah mengandung tauhid, mengandung keesaan, mengandung keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan momentum nuzulul Quran pada tahun ini jauh lebih baik lagi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menghadirkan keyakinan kepada kita, yaitu inna husnadzon billahi min husnil ibadah, yaitu sungguh berbaik sangka kepada Allah merupakan ibadah terbaik yang dipersembahkan sang hamba kepada Robnya, kepada penciptanya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.